Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita sama-sama memuji nama Tuhan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur selalu Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan untuk menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, kiranya Kau hadir melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita mau sama-sama nyanyikan, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Dia telah mati bagi kita, Dia pun bangkit bagi kita semua, amin. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenangan. katakan sama-sama, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. kuasa maut dikalahkan, Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. sama-sama katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku, kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia
Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik. Katakan sekali lagi, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan kemuliaan yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Dia. Engkau Bapa yang mulia, Engkau Raja yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Begitu besar dalamnya kasih-Mu Tuhan kepada kami Bapa. Begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Katakan Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Raja mulia, seumur hidup
Engkau ku sembah, mau menyembah Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin. Engkau ku sembah, Raja mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari kita mau sembah Tuhan. Pulihkan setiap kami Bapa, ubahkan setiap kami Yesus. Sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Raja mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Bila pujian penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Yesus. Pulihkan setiap kami Bapa, ubahkan setiap kami Yesus dengan darah-Mu yang suci Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan Bapa, boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan yang siap untuk menerima Tuhan. Menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam, selamat pagi, selamat kita boleh beribadah dan kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku, pentingnya perjamuan kudus seperti firman Tuhan beberapa bulan yang lalu saya sampaikan, jangan lalai, termasuk jangan lalai untuk melaksanakan Paskah. Apa Paskah itu? Peringatan tentang penyelamatan bangsa Israel. Oleh karena kematian Yesus, saudara dan saya diselamatkan, dan itu Tuhan bilang, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi perjamuan kudus tidak boleh dilalaikan, ya. Saudaraku, kalau firman Tuhan berkata jangan lalai, mari kita perhatikan, jangan itu dianggap sepele, ya. Puji Tuhan. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Masih tetap berjaga. Saudaraku, saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan tentang berjaga-jaga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena memang ini saat-saat yang sangat genting, ya. Menjelang kedatangan Tuhan. Saat yang sangat penting sekali untuk berjaga, jangan sampai kita lengah. Ya. Selamat
untuk beribadah bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, jika tidak berjaga, kalau minggu lalu kita belajar tentang pentingnya berjaga, ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang jika tidak berjaga, apa sih yang akan terjadi, ya. Kita baca kembali dari Matius 24. Matius 24 ayat 42 dan 44. Kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri bersama-sama. Matius 24 ayat 44 dan ayat 42 dan 44. Baik, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang yang tidak kamu duga. Amin. Haleluya. Jadi pentingnya berjaga karena kita tidak tahu waktunya, ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, berjaga itu supaya kita siap. Kalau ada apa-apa itu siap. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Dan hari-hari ini marak kembali tentang corona, saudaraku. Jadi dibuat perhatian bagi himpunan-himpunan yang ada supaya polisi-polisi menjaga keamanan supaya tidak banyak yang terpapar virus. Itu baru virus, ya. Tapi bagaimana dengan keselamatan kita? Jadi pengiringan saudara, pengiringan saya terhadap Kristus itu endingnya kita ketemu Tuhan, ya. Kita ketemu Tuhan, endingnya itu di situ. Nah, kita nggak tahu kapan Tuhan itu akan datang, ya. Tuhan datang, jadi harapan kita Tuhan itu akan datang dan kita bisa ketemu bersama-sama. Nah, kalau endingnya di sini kita gagal, saudaraku, perjalanan kita sepanjang tahun seolah-olah sia-sia, ya. Jadi, saudaraku, kita mau belajar bersama-sama untuk berjaga. Haleluya, ya. Untuk berjaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi pengiringan saudara, pengiringan saya, pengikutan kita akan Tuhan ini loh. Sampai Tuhan datang, ya. Kita belum ketemu sama Tuhan secara langsung. Nah, sebab itu berjaga supaya Tuhan bisa datang. Haleluya. Setelah ayat hafalan Mbak Nanda. Nah, ya, nah saudaraku, kita mau melihat tujuan akhir saudara dan saya itu sampai kedatangan Tuhan. Berjaga-jagalah, ya, karena kita tidak tahu akan masanya, akan waktunya Tuhan Yesus itu datang. Ya, puji Tuhan. Nah, tentu kita semua sedang menantikan kapan Tuhan datang, ya, seperti anak kecil menantikan kedatangan orang tua yang sedang bepergian, ya, dengan menjanjikan segala sesuatunya. Diharapkan kapan Tuhan datang. Nah, untuk berjaga itulah saudaraku, mari kita sama-sama, ya, kita sama-sama berjaga. Nah, berjaga itu artinya apa, ya? Berjaga itu artinya apa? Yang pertama, kita sadar akan situasi sekeliling, ya. Kita sadar akan situasi sekeliling. Haleluya, puji Tuhan. Matius 16 ayat 6 sampai 12. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.
Maka mereka berpikir-pikir. Ayat 12 langsung. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, itu saudaraku, Tuhan berkata, waspadalah. Waspadalah itu jaga-jaga. Dan Tuhan berkata waspadalah terhadap ragi, ya. Dikatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Terus murid-murid pikir, apa sih? Oh, mungkin kita ikut Tuhan gak bawa roti, ya. Tuhan bicara soal ragi. Padahal yang dimaksud itu tentang ajaran orang Saduki dan Farisi. Saudaraku, mari kita sadar akan situasi sekeliling kita. Banyak pengajaran-pengajaran baru muncul, bahkan pengajaran-pengajaran yang berbau Alkitab. Tapi ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya. Ragi, ajaran, perhatikan. Kalau kita tidak belajar dari yang benar, kita akan terseret, kita akan hanyut dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang meninabobokan kita. Ya. Bahkan ketika banyak gereja tidak mengajarkan tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman, mereka terlena dengan keadaan, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan anak raja, ikut Tuhan menjadi orang yang doanya, wah kamu nanti disembuhkan. Hal-hal itu saja sehingga membuat kita lena, padahal Tuhan mau kita berjaga menyambut kedatangan Tuhan terhadap ajaran. Sekarang gereja-gereja yang dulu dilarang, ya, kemudian sekarang disahkan. Jadi mari kita hati-hati, jangan mudah, ya, terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ini situasi sekeliling kita. Bahkan saudaraku, akhir zaman ini banyak hal yang membuat kita bingung tentang iman kekristenan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak belajar dari yang benar, kita tidak ngerti yang palsu. Kalau saudara tidak paham dengan uang, mata uang yang asli, kita akan tertipu dengan mata uang yang palsu. Ya. Jadi mari kita benar-benar belajar akan firman Tuhan yang benar dan minta pimpinan Roh Kudus, itu berjaga. Roh Kudus itu akan memberikan hikmat, pengetahuan yang benar kepada saudara dan saya. Ya, puji nama Tuhan. Pentingnya Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya melihat situasi di sekeliling kita. Nah, ini orang-orang ya, ini orang Farisi sedang mengajar, ya. Orang Farisi sedang mengajar tentang ajaran-ajaran Saduki, orang Farisi, dan untuk ini Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga tentang situasi ajaran ini. Dan apalagi berjaga itu harus apa? Berjaga itu harus kita ingat tentang apa? Ya, berjaga itu kita sadar akan situasi sekeliling, bukan soal ajaran tentang iman, tetapi kita sadar bahwa iblis itu ada di sekitar kita. Ya. Iblis ada di sekitar kita dan ingin melulur, ingin menerkam orang yang akan dilulurnya. Nah, siapa orang yang bisa diterkam oleh iblis? Tentu orang yang lengah, orang yang lemah. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, itu loh saudaraku. Jadi sadar ada iblis yang sedang berkeliling.
mencari siapa yang dapat dilulurnya. Yang dapat dilulurnya adalah orang yang lemah dan lengah. Dan dinasihatkan juga di ayat 9 mengatakan lawanlah dia. Ya, lawanlah dia. Nah saudaraku, kenapa Salomo bisa jatuh ke pelukan perempuan-perempuan? Karena dia lengah. Walaupun Salomo, minggu lalu kita sudah belajar, Salomo punya pengalaman berjumpa pribadi dengan Tuhan sampai 2 kali. Bahkan Tuhan memberi hak istimewa, kamu minta apa? Tetapi pengalaman itu tidak dibuat Salomo dihangatkan terus. Ya, Salomo lengah, pompong dia punya kuasa, jabatan, kekayaan. Siapapun yang dia lihat, yang dia inginkan dia ambil. Sampai 700 istri masih belum puas. Ditambah 300 gundik. Jatuh. Karena apa? Ini loh, diperangkap, masuk perangkap iblis. Dan perangkap itu minggu lalu kita belajar pentingnya berjaga. Waspada terhadap apa? Hawa nafsu. Itu bisa dipakai menjadi jendela untuk masuknya iblis dan menjatuhkan kita. Haleluya. Jadi waspada saudaraku terhadap situasi sekeliling iblis yang ingin melulur. Jadi ketika ada pikiran atau pandangan, ya, pendengaran, ya, yang mulai masuk dalam pikiran dan perasaan, masuk dalam jiwa kita, seleksi, ya. Seleksi ini benar apa enggak? Jangan hanya memperhitungkan untuk kenyamanan jasmani saja, tetapi kita mau belajar, Tuhan ini berkenan enggak di hadapan. Ketika pikiran kita mulai muncul hal-hal yang mungkin baik, tapi kalau itu tidak diperkenankan oleh Tuhan, itu akan menyeret kita. Salomo terseret, ya. Beberapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh dalam dosa. Simson terseret oleh karena apa? Hawa nafsunya. Achan terseret oleh karena hawa nafsunya. Ingin memiliki barang yang bukan dimiliki. Yudas terseret oleh karena ingin akan uang, sampai rela menjual Tuhannya, ya. Jadi saudaraku waspada, sadar. Jadi berjaga itu berarti sadar akan situasi sekeliling, ya. Tentang ajaran-ajaran kita harus sadar. Tentang trik-triknya iblis kita mesti sadar. Jangan sampai saudara dan saya mulai imannya digerogoti. Seringkali saya sampaikan, banyak orang tidak menyadari dosa, ya. Dosa yang tidak disadari itu akan menjatuhkan kita. Karena begitu dosa, oh enggak apa-apa kok, begini toh. Saya kan begini, begitu, dengan berbagai macam alasan disodorkan. Padahal intinya dia dosa tidak dikenan oleh Tuhan. Tapi dia bilang, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa kok. Itu akan menyeret. Dan akhirnya Pak Salomo pun jatuh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Awalnya dia punya istri 1, 2, 3. Dan istrinya itu minta buatkan saya kuil. Oh ya enggak apa-apa, wis wong itu imanmu, enggak apa-apa, dibuatkan. Tapi itu membuat Salomo jatuh. Jadi saudaraku sadar akan celah-celah iblis. Bahkan Tuhan bilang jangan beri keuntungan bagi iblis, ya. Kita mau sadar, jangan sampai ada pikiran yang masuk dan membuat itu iblis yang untung. Karena melihat, oh jatuh, hore, iblis yang bersorak, ya. Jadi waspadalah saudaraku, berjaga itu sadar akan situasi sekeliling. Baik itu pengaruh dari iblis, pengaruh dari orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Waspadalah. Bagaimana caranya? Lawan, ya, lawan iblis. Jangan hanyut, oh ya aku lemah kok. Lah bagaimana lagi, wong aku seperti ini. Lawan, haleluya. Ya, ada kekuatan yang Tuhan siapkan untuk saudara dan saya melalui Roh Kudus.
Haleluya. Beberapa hari lagi kita akan peringati ya tentang hari Pentakosta itu. Kedatangan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada gerejanya. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, berjaga berarti yang pertama sadar akan situasi sekeliling. Dan yang kedua, sadar akan kondisi. Sadar akan kondisi keadaan diri ini loh ya. Kondisi rohaninya itu seperti apa? Haleluya. Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini saudaraku, ini peringatan. Jangan cuma dibaca, tapi renungkan. Haleluya. Ini membuat saya gemetar ya. Biarlah ini juga membuat saudara geragap gitu loh ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh ya. Seringkali manusia sudah jatuh itu lo enggak sadar. Sudah jatuh, gelimpangan di jalan tapi enggak sadar. Haleluya. Nah saudaraku, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Caranya bertobat. Jadi bertobat itu bukan 20 tahun yang lalu, aku percaya Tuhan, aku sudah bertobat. Tapi tindakan pertobatan itu kalau makin hari makin melemah, membuat kita jatuh. Jadi sadar betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini peringatan untuk jemaat di Efesus. Ya. Bahkan jemaat di Efesus ini, waduh kegiatannya luar biasa. Dikatakan ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini jemaat Efesus, giat. Bahkan dia tidak sembarang menerima pengajaran. Kalau ada rasul-rasul baru diseleksi. Ini ajarannya benar apa enggak? Loh sampai segitunya. Ya. Dan dikatakan dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Tahan menderita. Namun demikian aku mencela engkau. Loh bayangkan saudaraku. Wah sudah kegiatannya begitu luar biasa, belajarnya tentang ajaran-ajaran Tuhan begitu luar biasa, bahkan siap menderita, namun aku mencela engkau loh. Mari saudaraku kita berjaga, jangan sampai kegiatan kita atau perjuangan kita sejak kita percaya Tuhan. Dan Tuhan berkata ini pada akhirnya, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih saudara akan Tuhan jaga, hangatkan kembali, terus ya, jangan lengah. Haleluya. Dan Tuhan berkata, sebab itu ingat betapa dalamnya engkau jatuh. Kegiatan boleh ada, ya. Rajin ibadah boleh ada, tapi kalau hatimu tidak mengasihi Tuhan, kita akan terseret jauh dengan kesibukan kegiatan yang ada. Oh maaf Tuhan, aku gak bisa ibadah, aku sibuk, aku punya banyak acara, bahkan sampai tidur semalam pun saya gak bisa bangun pagi. Maaf Tuhan. Kasih akan Tuhan itu sudah mulai goyah. Sadar saudaraku akan kondisi rohani saudara dan rohani saya. Pentingnya kita datang kepada Tuhan. Tuhan ini aku, dan itu tiap hari seleksi. Kalau sepanjang hari ini ada hal-hal masuk dalam pikiranku yang engkau tidak berkenan, jangan membuat alasan
ya. Oh, saya begini karena ini loh Tuhan. Karena saya tidak kuat dengan cobaan ini sehingga saya jatuh. Kalau Tuhan bilang, aku sudah menyediakan Roh Kudus supaya kamu bisa kuat. Nah, karena apa? Roh Kudus ini loh tidak diperhatikan. Tapi mari kita sadar, ketika kita enggak kuat, ya, kita bilang sama Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan ini kunci untuk bisa kembali. Mumpung masih ada waktu untuk bertobat, gunakan saudaraku, ya. Jangan lengah. Pompong, wes puji Tuhan, ya. Ibadah enggak bisa di gereja, saya bisa online kok, ya. Saudaraku, ini triknya iblis. Dan ini diizinkan oleh Tuhan untuk menguji saudara. Kasihmu itu loh sampai seberapa dengan Tuhan. Dan triknya iblis memisahkan kita satu dengan yang lain. Padahal Tuhan mau supaya kita bersatu. Haleluya. Tidakkah kita rindu untuk terus berkumpul bersama dengan Tuhan? Haleluya. Sebab itu jangan saudara kehilangan kasih yang mula-mula. Sadari keadaan rohani saudara, rohani saya. Kasih yang mula-mula yang pertama kali saudara kenal Tuhan, semangatmu seperti apa karena cinta akan Tuhan. Sekarang seperti apa? Lah itu periksa. Kalau sudah mulai kurang atau mungkin sudah jatuh sampai dalam, bertobatlah, peringatan Tuhan, ya. Untung masih punya waktu untuk bertobat, saudara, ya. Masih punya waktu untuk bertobat, jangan lengah, jangan buang waktu ini. Haleluya, puji Tuhan. Itu berarti berjaga, sadar. Waduh iya ya, aku kok enggak seperti dulu lagi. Waduh iya ya, saya sekarang itu sudah jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, sudah jauh dari Tuhan merasa, wah aku tetap setia kok. Walaupun aku enggak ke gereja, aku tetap kok di rumah. Saudaraku, padahal enggak sadar dia sudah jatuh. Betapa dalamnya engkau jatuh. Haleluya. Jadi sadari kejatuhan kita. Kita ada di mana posisi rohani kita. Masihkah kita hangat dengan kasih akan Tuhan? Kasih akan Tuhan mengalahkan segalanya. Ya, kita baca lagi. Wahyu pasal 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Amin. Jadi berjaga-jaga saudaraku, karena Tuhan sudah memberikan saudara pakaian putih. Haleluya. Jadi pakaian putih itu disiapkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan menegur bagi orang yang masuk dalam pesta tapi tidak memakai pakaian pesta. Ditegur karena memang pakaian itu disiapkan. Haleluya. Dan Wahyu 16 ayat 15 ini, lihat aku datang seperti pencuri. Siapa yang tahu datangnya pencuri? Kalau orang tahu datangnya pencuri, pencuri itu gagal, ya. Jadi orang tuh nggak ngerti kapan pencuri itu akan datang. Nah ini kedatangan Tuhan tuh seperti itu. Kedatangannya loh ya, waktunya loh ya, seperti pencuri. Yang kita nggak sadar, ya. Dan dikatakan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Perhatikan saudaraku, pakaian kehidupan kita yang tadinya sudah dicelup oleh darah Yesus dan kita disucikan, dikuduskan, dan kita menjadi pakai pakaian yang putih bersih. Saudara bisa lihat kalau orang sudah pakai pakaian putih, tidak begitu kelihatan. Ya. Kalau sudah pakai baju yang putih bersih, apa yang dia lakukan? Hati-hati, ya, nggak sembarangan, ya. Kalau memang mau niat ke sawah, mau niat kerja dengan belepotan, ganti,
ya, baju dinasnya, ya. Tapi kalau sudah pakai baju putih seperti ini, dia tidak akan sembarangan, ya. Tidak akan sembarangan duduk pun dilihat, ini kotor apa bersih bangkunya. Jadi saudaraku, berjaga, ya, berbahagialah, dikatakan yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang. Saudaraku, banyak orang bajunya belepotan gak sadar, bahkan sampai telanjang, ya, tetap gak sadar. Orang sudah mempergunjingkan, harusnya malu, tapi gak malu. Orang sudah berbicara. Aduh saudaraku, sadar, baju ini loh sudah kotor. Nah kalau sudah demikian, apa gak bisa dipulihkan Tuhan? Bisa. Selagi kita sadar, langsung balik, Tuhan ampuni saya, bisa dipulihkan. Tapi memang perlu waktu, ya, memang perlu waktu. Haleluya. Yang penting ketika saudara dan saya sadar akan kondisi kita, segera balik, ya. Jangan wis kadung. Jangan bilang seperti itu. Wis kadung, aku wis kadung kayak gini sekalian. Waduh, itu triknya setan saudaraku untuk menjebloskan kita sampai ke titik paling bawah. Tapi ketika kita sadar, Tuhan tolong saya. Ketika Petrus tenggelam, dia tidak hanyut, ya wis lah, memang ini ombaknya besar, saya nggak mungkin bisa melawan ombak, biarkan saya tenggelam. Tapi Petrus bilang, tolong. Haleluya. Dan Tuhan menolong. Jangan tenggelam dengan gelombang yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita berkata, ya memang ini keadaan dunia, hanyut, menghanyutkan. Tapi masih ada Yesus yang mau menolong, haleluya. Bangkitlah, berjaga itu sadar akan kondisinya, akan baju putihnya ini loh sudah kotor, bisa dicuci dengan darah Yesus. Pagi hari ini kita akan peringati perjamuan kudus. Jangan saudara makan dan minum dengan sembarangan. Sadari Tuhan, aku jatuh, kondisiku sudah jatuh. Tuhan tolong saya, haleluya. Tolong saya Tuhan. Maka perjamuan kudus ini akan membuat saudara menjadi baru. Dalam pikiranmu, dalam pandanganmu, dalam pendengaranmu, bahkan sampai dalam tingkah lakumu. Haleluya, puji Tuhan. Berjaga berarti sadar akan situasi sekeliling. Jangan sampai kita lengah sehingga kita terjerat. Sadar akan kondisi. Oh iya, aku wis keliru. Oh iya, aku sudah jatuh. Oh iya, bajuku wis kotor. Kalau saudara pakai baju kotor tapi dengan PD-nya, saudaraku, orang akan berbisik-bisik di belakang. Ih, orang itu, ya kan? Kita gak sadar. Jangan sampai orang memperbincangkan kita, mempermalukan kita, tapi kita gak sadar oleh karena perbuatan kita. Mari bangkit saudaraku. Saya tidak jemu-jemu mengingatkan saudara, karena saya rindu bukan hanya saya sendiri tapi saudara. Dan saya sadar akan keadaan kita dan tunduk untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jaga pakaianmu, haleluya, untuk tetap bersih di hadapan Tuhan, haleluya. Dan yang ketiga, berjaga itu berarti saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil
ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, saudaraku, diingatkan, kamu itu orang terang, bukan orang kegelapan. Saudara dipanggil untuk menjadi terang, kamulah terang dunia. Ya, sekalipun situasi sekelilingmu itu gelap, tapi kamu terang. Ya, jangan sampai kita ikutan gelap. Bahkan saudaraku, firman Tuhan mengatakan sumbu yang berasap tidak dipadamkan, ya. Bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Itu berarti masih punya waktu dan kesempatan untuk sumbu yang berasap itu menyala lagi. Nah, sumbu berasap itu kenapa? Mungkin minyaknya habis, mungkin sumbunya banyak kotorannya. Nah, bagaimana supaya bisa menyala lagi? Sadari keadaan ini, jangan lengah. Haleluya. Jadi saudaraku, ayat ini mengingatkan untuk saudara dan saya berjaga karena situasi saat ini adalah gelap. Sementara saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang. Terang itu apa sih? Menerangi orang. Orang akhirnya sadar, menjadi teladan hidup yang baik. Jangan sampai cuma berkata, aku dulu pernah menjadi penginjil, aku pergi ke sana kemari, aku setia. Dulu aku bisa ngumpulkan banyak orang, dulu. Dan saat ini mari kita terus jaga api cinta kita akan Tuhan, semangat kita akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Haleluya. Jangan bangga dengan masa lalu, tapi masa lalu yang membanggakan itu harus tetap dijaga. Haleluya. Kamu itu anak terang. Bahkan dikatakan kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba datang, ya, mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu anak terang, jangan hidup dalam kegelapan. Supaya enggak, sadarnya telat. Kalau sadarnya telat, walah, tujuannya puji Tuhannya kalau masih ada waktu untuk bisa berbalik, ya, puji Tuhan. Tapi kalau waktu itu sudah habis, saudara dan saya akan kecewa itu selama-lamanya. Sebab itu berjaga, saudaraku, ya. Kita cuma mendapat kesempatan itu mengerti firman, belajar firman, beribadah. Dalam 1 minggu, 2 jam gak nyampe, saudaraku. Bagaimana hari-hari selanjutnya? Kita beri kesempatan untuk iblis masuk, mendengar, masuk dalam pikiran kita. Gunakan waktu ibadah, jangan sampai hilang, ya. Utamakan, ini hal yang utama. Mencari sumber kehidupan, jangan lengah. Tuhan mengingatkan, berjaga. Kamu semua adalah anak terang, anak siang. Haleluya. Kita bukanlah orang malam atau orang kegelapan. Nah, terus diingatkan, sebab itu baiklah jangan kita tidur. Jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga. Sekalipun situasi gelap malam, tapi kamu terang. Jangan hanyut dengan kegelapan itu. Bangun. Oh enggak, aku enggak mau bertindak. Aku enggak mau punya pikiran ini. Ya, pikiran kegelapan. Buang. Bahkan 1 Petrus tadi mengatakan lawan iblis. Lawan. Haleluya. Kalau iblis enggak dilawan, saudaraku, dia yang beroleh keuntungan. 1 bintang jatuh. Bintang itu apa?
orang-orang terang, anak-anak Tuhan. Jangan sampai iblis mendapat keuntungan saudara jatuh dan mereka sorak. Ingat Yudas ketika dia sudah menyesal, loh ternyata oleh tindakanku guruku disalib. Dan dia menyesal, wis saya ndak mau terima uang ini, dikembalikan. Imam-imam bilang, oh itu bukan urusanku, itu urusanmu. Saudara, kalau sudah seperti ini, iblis yang bersorak. Sampai Yudas merasa down. Haleluya. Dia tidak mau menjumpai gurunya, tapi pikirannya terus ditindas oleh iblis. Kamu salah, kamu dosa, kamu. Dan membuat dia apa? Bunuh diri. Ini pekerjaan iblis. Tadinya dia berbisik dengan enak-enak, suara yang enak. Tapi begitu Yudas sadar, jatuh, iblis mulai mengintimidasi, kamu yang salah, kamu dosa. Sampai akhirnya Yudas tidak kuat, dia bunuh diri. Saudaraku, saat kita sadar, jumpa Yesus, sadar akan kejatuhan kita, sadar akan dosa kita, sadar akan pakaian kita yang kotor, jumpai Yesus, tolong saya Tuhan. Gak mungkin dia gak menolong. Karena dia mengasihi kita. Dia tidak menginginkan seorang pun jatuh. Ya, tadi kita menyanyikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya. Ini loh yang perlu kita renungkan kembali. Orang yang jatuh ketika dia balik, Tuhan mau menerima dan memulihkan kembali. Sayangnya kesempatan untuk balik ini loh tidak digunakan, masih tetap terlena, enjoy dalam kejatuhannya. Ini yang membuat orang kehilangan kesempatan. Ya, tapi begitu sadar, ayolah balik. Tuhan memperingatkan kepada jemaat-jemaat di Efesus, Pergamus, Galatia, Kapadokia dan lain sebagainya. Diingatkan, teguran itu diingatkan. Kalau saudara tidak mendengar teguran, kita merasa baik-baik saja. Tapi ketika kita mendengar teguran, membuat kita sadar, oh iya aku keliru. Jangan terlena dengan pujian atau kita membenci orang yang menegur kita, padahal orang yang menegur itu akan menyelamatkan kita. Tapi orang yang selalu memuji-muji bagaikan menggali lubang di depan kita, membuat kita jatuh. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan kita lengah, berjaga. Karena saudara dan saya adalah anak terang. Puji Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak berjaga, ya? Wahyu 3 ayat 16. Silakan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya. Luar biasa ya saudaraku. Suam-suam kuku. Panas enggak, adem enggak. Suam-suam kuku, dan orang seperti ini, kerohanian yang suam-suam kuku ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Akan dimuntahkan, dibuang sama Tuhan. Ya, siapa sih yang mau ngambil muntahan? Gak ada, jijik. Dan itu dimuntahkan. Kenapa? Suam. Ayat itu, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Ini peringatan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia itu seperti apa? Saya bacakan di ayat 14. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Kalau dingin, sadar dingin, dihangatkan kembali. Kalau panas ya dijaga terus kehangatan cintanya kepada Tuhan.
Karena engkau berkata, ini loh keadaan jemaat di Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Loh. Miskin, buta, telanjang tapi gak sadar. Anggapannya aku kaya, memperkaya diriku. Bahaya orang seperti ini, saudara. Ya, ingat keadaan situasi akhir zaman ini gelap. Jangan saudara cuma berkata, aku wis beriman sudah 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Aku sudah percaya Tuhan. Wah, aku puji Tuhan, aku dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku, tapi kehangatan cintamu itu loh, masih ada apa enggak ya? Hubungan pribadimu dengan Tuhan itu loh, masih ada enggak? Haleluya. Ini jemaat di Laodikia, merasa kaya, tapi Tuhan bilang kamu miskin, buta, telanjang. Bahkan bukan miskin, melarat. Mari sadar keadaan kita, saudaraku. Dan ini jemaat di Laodikia ini diingatkan. Pesan di ayat 14 itu mengatakan tuliskan. Tulis itu bisa dibaca ulang. Kalau cuma diingatkan, mendengar itu kadang-kadang lupa. Tapi tulis kepada malaikat jemaat di Laodikia. Apa sih malaikat jemaat di Laodikia? Malaikat itu penjaga. Malaikat itu yang memberitahukan apa yang dari Tuhan. Dan itu digambarkan adalah hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan, yang menjaga jemaatnya, mengingatkan tentang kebenaran. Tapi kamu tidak dingin dan tidak panas. Lebih baik kamu dingin atau panas. Kalau dingin sadar, lu aku kademen. Datang cari Tuhan, ya. Tapi kamu gak sadar. Jangan kita menjadi jemaat seperti ini, sudah jatuh tapi gak sadar. Sudah miskin tapi gak sadar, merasa masih kaya. Sudah buta tapi gak sadar kalau buta. Jahat dibilang baik, itu buta. Ya, melakukan tindakan yang memalukan, merasa gak malu. Ini buta. Haleluya. Mari saudaraku kita sadar, benar-benar kedatangan Tuhan enggak lama lagi. Masihkah kita bermain-main dengan waktu kita? Haleluya. Puji Tuhan. Mari sadar saudaraku, jangan kita lengah ya. Jika kita tidak berjaga, kita bisa dimuntahkan oleh Tuhan. Dan jika kita tidak berjaga, kita bisa menjadi terperangkap oleh iblis. Tadi kita sudah baca Wahyu 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Ingat loh, iblis itu seperti singa yang mengaum, mencari, dia mencari. Iblis itu mencari mangsa. Adakah saudara juga mencari kekuatan atau ya wes lah aku enggak apa-apa? Yang untung iblis, saudaraku. Haleluya. Ya. Kalau iblis mencari mangsa, saudara harus mencari kekuatan untuk melawan iblis. Supaya kita tidak terperangkap. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya. Dan saya rindu mengajak saudara, ya, tidak hanya puas untuk percaya Tuhan tok. Saya sudah percaya Tuhan diselamatkan. Tapi cobalah buka hati, koreksi. Hidupku ini seperti apa di hadapan Tuhan? Adakah Tuhan berkenan? Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menghadapi perjamuan suci, saudaraku. Sebelum kita menjamah, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, katakan aku mau bertobat. Siapapun di sini, jangan merasa aku sudah baik, aku kaya, rohaniku banyak kuat. Tapi katakan Tuhan, aku mau bertobat.
Dan Roh Kudus akan menyadarkan saudara dan menyadarkan saya kelemahan, dosa yang menyelinap, yang seringkali kita tidak sadar. Sebab itu sebelum kita mengambil roti dan anggur, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, buka hatimu. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus menyelidik sehingga saudara bisa minta ampun. Kalau kita enggak sadar, kita enggak bisa minta ampun, ya. Kalau kita tidak sadar, kalau kita jatuh atau baju kita kotor, kita enggak akan ganti, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan juga mengasihi saya. Tuhan masih memberi kita waktu untuk kita bisa bertobat. Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Jangan sia-siakan waktu untuk bertobat. Berbenah diri. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, ingat saudaraku, Lebih dari segalanya Tuhan mengasihi engkau. Pengorbanan yang Amin, amin. termulia Terima kasih Tuhan. selamatkanku Haleluya, terima kasih Tuhan. dengan darah Yang tercurah. Terima kasih Tuhan. ampuniku Saudara disucikan oleh darah yang mahal. ku Bersyukur kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Raja mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. katakan sekali lagi, betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Dalamnya kasih Renungkan saudaraku, Bapa, Dia begitu mengasihi. dari Dia tidak menginginkan gerejanya binasa. Gunakan waktu yang ada. pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan. Ampuniku, Ampuni kami atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku Dia sanggup memulihkan saudara. dengan darah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau ku sembah, Raja mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kami Kau yang menyembah-Mu. terindah, Segenap jiwa kami menyembah. dengan darah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Engkau ku sembah,
Raja mulia seumur hidupku, ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, haleluya. Kau yang terindah, Sungguh hanya Engkau, pulihkanku, hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami. Engkau ku sembah, Raja mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu Seumur hidup seumur hidupku, ku mau menyembahmu. berbicara dengan Tuhan, saudaraku. Mungkin saudara sudah jatuh, pakaianmu sudah kotor. Dia masih mau menyucikan. Hargai kesempatan yang ada. Haleluya. Tidak seorang pun mendengar ceritamu, tapi Tuhan mendengar. Ketika engkau rindu kembali menghangatkan kasih-Mu. Haleluya. Roh Kudus, tolong umat-Mu. Tolong kami Tuhan. Pakaian kami sudah kotor Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tidak terbatas. Mengalirlah Tuhan. Sucikan umat-Mu Tuhan. Kuduskan. Sadarkan kami Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Siapkan dirimu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Yang bertugas perjamuan maju ke depan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Raja mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu seumur hidupku. seumur hidupku. Ini janji kami Tuhan. Ku mau Menyembah. Sekali lagi katakan seumur hidup. seumur hidupku, Ku mau menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Lawan umat-Mu Tuhan. Sucikan kami sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Penuhi pikiran kami dengan pikiran-Mu. Haleluya. Layakkan kami Tuhan. Ampuni, ampuni kami. Biarlah Tuhan kasih dan anugerah-Mu mengalir pada setiap pribadi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih
Kami siapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyikan nyanyian ini lagi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepada. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Naikkan roti di atas kepala kita. Dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Raja mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Naikkan tinggi roti di atas kepala kita. Ini adalah pecahan tubuh Kristus. Jika engkau mau bersatu dengan tubuh Kristus, marilah kita siap untuk menderita bersama Kristus, memikul salib demi kebenaran, menderita karena melakukan kebenaran, karena mentaati perintah Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Naikkan cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Harus berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali betapa besar pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menebus segala dosa-dosa kami. Darah-Mu tercurah bagi keselamatan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Hidup-Mu Engkau berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk membalas kasih Tuhan melalui hidup kami. Dengan kami hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu,
untuk persekutuan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran firman-Mu melekat dalam hati kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan. Tuhan memberkati dalam pendidikan anak-anak di sekolah, Tuhan jadikan berhasil dalam berumah tangga, Tuhan memberikan keharmonisan dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi terang. Terima kasih Tuhan, setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau melawat setiap kami yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, limpah dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa berkat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu.